Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Viola Bibina. Baiklah, saya akan melanjutkan video sebelumnya yang telah saya buat, di mana video sebelumnya itu kita menganalisis atau mengidentifikasi transaksi-transaksi dari ilustrasi transaksi yang sudah saya buat. Baiklah, video ini saya akan melanjutkan di mana saya akan melakukan pencatatan dari identifikasi transaksi yang telah saya lakukan di video sebelumnya akan saya catat ke dalam sebuah jurnal umum. Setelah saya catat ke dalam sebuah jurnal umum, saya akan mempostingnya ke dalam sebuah buku besar, uh, memostingnya ke dalam sebuah buku besar dengan akunnya masing-masing. Setelah saya memosting buku besar pada akunnya masing-masing, saya akan menjumlahkan saldo-saldo dari buku besar dari akun-akunnya masing-masing ke lalu saya akan mencatatnya ke dalam sebuah neraca saldo. Baiklah, kita akan memulai dengan membuat sebuah jurnal umum dari ilustrasi transaksi yang telah kita buat. Dari transaksi pada tanggal 1 Februari. Oh ya, kita bacakan dulu dari Nyonya Yuni adalah lulusan akuntansi dari Harvard University yang memutuskan membuka salon kecantikan dengan nama Salon Yuni pada tanggal 1 Februari 2023 yang memberikan jasa tata rias wajah, mewarnai rambut, memotong rambut. Salon Yuni ini juga beralamat di Jalan Mahakam hingga Barat, Bengkulu. Berikut adalah transaksi-transaksi yang terjadi yang berhubungan dengan Salon Yuni selama bulan Februari 2023. Pada tanggal 1 Februari 2023, Nyonya Yuni menyetorkan uangnya sebesar 14.500.000 sebagai modal awal. Kita akan memasukkannya ke dalam jurnal umum. Jadi pada Februari 2023, tanggal 1. Nyonya Yuni menyetorkan uangnya sebesar 14.500.000 sebagai modal awal. Maka berarti dari transaksi ini kita akan mendapatkan cash karena kita eh, ada penambahannya cash karena Nyonya Yuni menyetorkan uangnya sebagai modal awal. Dan kita akan di mana saldo normal cash itu eh, adalah debit sehingga cash melakukan penambahan di debit. Saya catat dulu. Cash. Setelah itu akun yang terpengaruh dari setiap transaksi pasti akan mempengaruhi dua akun, yaitu di debit dan di kredit. Um, karena Nyonya Yuni menyetorkan uangnya sebagai modal awal, berarti Nyonya Yuni juga menambahkan Nyonya Yunis Equity. Hmm, Equity. Karena kenapa akun yang dikredit karena adalah Nyonya Yunis Equity? Karena Nyonya Yunis ini telah menyetorkan sejumlah uang sebagai modal awal, di mana Nyonya Yunis Equity ini memiliki saldo normal kredit sehingga penambahannya di kredit. Ada debitnya
menyetorkan uang sebesar 14.500.000. Selanjutnya tanggal 2, dibeli peralatan salon secara kredit sebesar 7.600.000 rupiah. Berarti tanggal 2 Februari Nyonya Yunis telah membeli peralatan. Peralatan itu berarti equity. Equip. Oh ya, equipment. Equipment. Oh, kenapa yang didebitkan saldo kenapa yang didebitkan equipment? Karena saldo normal equipment itu adalah debit. Sehingga ketika kita melakukan pembelian suatu peralatan atau equipment itu kita akan menambahkan sebuah equipment. Dari pembelian equipment ini atau pembelian peralatan ini, maka kita akan mengurangi cash. Tetapi di sini kita melakukan pembeliannya secara kredit, berarti kita menambah utang. Berarti kita akan mengkreditkan utang karena saldo. Kenapa dikreditkan? Karena saldo normal utang itu ada di kredit. Beli peralatan sebesar 7.600.000. Maka equipment kita bertambah sebesar 7.600.000 dan utang kita juga bertambah sebesar 7.600.000. Selanjutnya tanggal 3 dibayar uang sewa tempat usaha sebesar 1 juta untuk 1 bulan. Berarti kita akan membayar pada tanggal 3, berarti akun yang terpengaruh ialah prepaid rent. Kenapa prepaid rent? Karena kita membayar sewa itu untuk 1 bulan. Dan kita membayarnya tuh di awal bulan. Jadi kita menerima, kita membayar sewa dibayar di muka. Prepaid rent. Eh, karena kita telah membayar sewa tempat usaha, maka kita akan mengurangi sebuah cash. Kita akan mengurangi cash kita sebesar 1 juta rupiah. Selanjutnya tanggal 4 dibeli perlengkapan salon sebesar 2 juta rupiah. Berarti kita akan pada tanggal 4 Februari kita akan mendebitkan akun supplies. Kenapa akun supplies? Karena kita telah melakukan pembelian perlengkapan sebesar 2 juta. Secara cash, maka kita akan mencatat eh, mengkreditkan akun cash karena kita telah mengurangi cash kita untuk membeli sebuah perlengkapan sebesar 2 juta. Selanjutnya itu ada di tanggal 6. Tanggal 6 diterima pendapatan jasa sebesar 1.200.000. Maka akun yang terpengaruh ada 2 akun. Maka kita pada tanggal 6 Februari
kita akan mendebitkan akun cash karena cash kita bertambah karena kita telah memberikan sebuah jasa, mendapatkan uang dari mendapatkan pendapatan dari pendapatan jasa karena kita telah memberikan jasa kepada orang lain, kepada customer. Selanjutnya itu eh, yang kita kreditkan karena kita telah menerima cash. Cash itu kita terima dari sebuah service revenue, jasa yang telah kita berikan kepada orang lain. Jasa yang telah kita berikan kepada orang lain tadi sebesar 1.200.000. Selanjutnya, pada tanggal 8 pada tanggal 8 Februari diterima pendapatan jasa rias pengantin sebesar 2.400.000. Nah, ini sama karena kita telah pada tanggal 8 Februari karena kita telah menerima pendapatan jasa dari sebuah jasa yang telah kita berikan, maka kita akan menerima jasa sehingga jasa didebitkan dan service revenue. Kenapa service revenue kita kreditkan? Karena saldo normal service revenue itu adalah kredit sehingga ketika service revenue ada penambahan pada service revenue akan dikreditkan dan cash akan didebitkan sebesar 2.400.000. Selanjutnya tanggal 10. Selanjutnya tanggal 10 telah diselesaikan jasa rias pengantin sebesar 7.200.000. Maka kita akan melakukan pencatatannya sama seperti tadi, kita menerima cash, maka cash kita debitkan, eh, di mana cash itu kita dapatkan dari sebuah service revenue. Service revenue akan kita kreditkan tanggal 10. Sebesar 7.200.000. Selanjutnya, tanggal 11 diterima pendapatan jasa sebesar 600.000. Nah, ini sama juga seperti tadi karena kita telah menerima pendapatan jasa, maka karena cash saldo normalnya debit, maka ketika terjadi penambahan, cash akan kita debitkan dan service revenue akan kita kreditkan. Sebesar 600.000. Selanjutnya, tanggal 13 Februari 2023 dibayar sebagian utang usaha pada tanggal 2 Februari sebesar 5.600.000. Nah, kita lihat pada tanggal 2 Februari ini kita berutang sebesar 7.600.000. Berarti utang kita melakukan pembayaran utang ini belum secara lunas. Baru sebagian saja kita bayar utang kita. Maka Jun, kita akan menjatuh pada jurnal umumnya pada tanggal 13 account payable kita membayar sebuah utang. Nah, utang ini tadi saldo normalnya ada kredit. Saldo normal itu berarti ketika kita melakukan penambahan maka akun payable ini akan dikreditkan. Tetapi di sini kita membayarkan sebuah utang berarti akan mengurangi sebuah utang kita yang terjadi pada tanggal 2 Februari tadi. Sehingga akun payable-nya kita debitkan untuk mengurangi utang kita pada tanggal 2 Februari.
Payable, karena kita telah melakukan pembayaran sebuah utang, maka kita mengurangi sebuah cash kita. Karena kita melakukan pembayarannya pakai cash. Sehingga cash, ketika kita melakukan pembayaran, cash akan kita kreditkan. Sebesar 5.600.000. Nah, berarti utang kita masih ada sebesar 2 juta lagi karena kita baru melakukan pembayarannya sebesar 5.600.000. Selanjutnya, tanggal 15 Februari diterima pendapatan jasa Rias untuk wisuda. Berarti kita tanggal 15 Februari, tanggal 15 Februari kita menerima cash ada karena kita telah memberikan sebuah jasa kepada customer, maka yang dikreditkan adalah service revenue. Kenapa service revenue? Karena kita telah memberikan sebuah jasa kepada customer, sehingga service revenue kita kreditkan sebesar 500.000. Selanjutnya, transaksi tanggal 20 Februari 2023 diterima pendapatan jasa sebesar 7.500.000. Nah, ini sama seperti tadi, kita pada tanggal 16 kita menerima sebuah cash. Cash ini kita terima dari sebuah service revenue atau pendapatan jasa yang telah kita berikan kepada customer sebesar 750.000. Maka kita akan mengkreditkan 750 pada cash dan mendebitkan 750 dan mengkreditkan 750 pada service revenue. Selanjutnya, oh ya maaf, tadi tanggal 20. Selanjutnya tanggal 21 dibayar beban listrik, air, dan telepon sebesar 400.000. Maka kita akan melakukan pencatatannya ke dalam jurnal umum. Karena kita membayar beban listrik, air, dan telepon, maka itu akan masuk ke dalam akun utilities. Kita akan mendebitkan akun utilities expense atau beban 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 utilities. Beban ini kita kita melakukan pembayaran untuk listrik, air, dan telepon. Sehingga yang kita kreditkan adalah cash karena kita melakukan pembayaran sebuah beban. Sebesar 400.000. Selanjutnya pada tanggal 24 Februari diterima pendapatan jasa sebesar 150.000. Berarti kita menerima tanggal maaf tanggal berapa tadi, tanggal 24. Tanggal 24 karena kita telah memberikan jasa sehingga kita mendapatkan sebuah pendapatan jasa, maka kita akan mendebitkan cash dan mengkreditkan service revenue sebesar 150.000.
Selanjutnya, pada tanggal 25 Februari, dibayar gaji karyawan sebesar satu 1 juta rupiah. Maka kita akan melakukan pencatatannya eh, tanggal 25 Februari, akun eh, pembayaran gaji karyawan itu berarti salary and expense karena kita melakukan pembayaran untuk beban gaji karyawan, maka kita akan mencatatannya salah salaries expense. Karena kita melakukan pembayaran, maka cash kita berkurang, maka cash kita kreditkan sebesar 1 juta rupiah. Selanjutnya, tanggal 26 Februari diterima pendapatan jasa sebesar 800.000. Maka ini sama seperti akun sebelumnya, karena kita mendapatkan sejumlah uang dari pendapatan jasa, maka cash kita bertambah dan yang kita kreditkan adalah service revenue sebesar 800.000 rupiah. Selanjutnya, tanggal 27 Februari diberi perlengkapan salon secara tunai sebesar 250.000. Pada tanggal 27 kita membeli perlengkapan, maka perlengkapan kita bertambah, kita debitkan perlengkapan dan karena secara tunai berarti akan mengurangi akun kita karena kita melakukan pembayaran secara tunai sebesar 250.000. Selanjutnya, transaksi terakhir itu terjadi pada tanggal 28 Februari 2023, di mana kita menerima pendapatan jasa rias sebesar 2.500.000. Berarti kita akan tanggal 28 kita mendebitkan cash karena kita menerima sebuah pendapatan jasa dan kita kreditkan yaitu service revenue karena kita menerima pendapatan jasa yaitu dikredit. Maka penambahan itu kita catat di dalam kita catat ke kredit, service revenue itu kita catat ke kredit sebesar 2.500.000. Maka dapatlah hasil totalnya atau umumnya sebesar di debitnya sebesar 48.450.000 dan di kreditnya sama 48.450.000 sehingga saldo antara debit dan kredit ini balance. Maka kita akan em, melakukan pemastikan ke dalam sebuah buku besar pada akunnya masing-masing. Baiklah, akun yang akan kita posting pertama kali itu adalah cash. Februari 2023. Kita melakukan posting ke buku besar ini setiap akhir bulan, berarti setiap tanggal 28 Februari. Mak sini kita tulis posting untuk posting tanggal 1. Kita posting pada tanggal 1 itu kita debitkan sebesar 14.500.000.
Maka di saldonya juga 14.500.000. Selanjutnya, akun cash itu terjadi pada tanggal 3. Tanggal 3 itu dikreditkan sebesar 1 juta. Ya, investing, dikredit, aduh, oh, dikreditkan sebesar 1 juta. Maka di debitnya kita akan mengurangi, dikurang dengan ini. Selanjutnya, tanggal 4 kita debit, kita kreditkan sebesar 2 juta. Selanjutnya, yaitu tanggal 6 sebesar 1.200.000 kita debitkan. Kita debitkan sebesar 1.200.000, maka ini akan terjadi penambahan. Selanjutnya, tanggal 8 Februari. 8 Februari ini kita debitkan sebesar 2.400.000. Maka akan terjadi penambahan. Selanjutnya, tanggal 10 Februari didebitkan sebesar 7.200.000. Akan bertambah di debit. Selanjutnya tanggal 11 kita debitkan sebesar 6.500.000. Sebesar 600.000. Selanjutnya tanggal 13 kita kreditkan sebesar 5.600.000. Baiklah, selanjutnya pada tanggal 13. Pada tanggal 13 ini cashnya kita kreditkan sebesar 5.600.000. Tanggal 13 kita kreditkan sebesar 5.600.000. Sama dengan cashnya pada tanggal 15 Februari ini kita debitkan sebesar 500.000. Kita
debitkan sebesar 500.000. Berarti terjadi penambahan. Selanjutnya, tanggal 20 Februari kita debitkan sebesar 750.000. Pada tanggal 21 Februari, cashnya kita kreditkan. Kita kreditkan sebesar 400.000. Nah, tanggal 21 kita kredit. Kita kreditkan sebesar 400.000. Selanjutnya, pada tanggal 24 Februari, cashnya kita debitkan sebesar 150.000. 24 posting, kita debitkan sebesar 150.000. Selanjutnya, pada tanggal 25 Februari, cash itu kita kreditkan sebesar 1 juta. Selanjutnya, tanggal 26 itu cashnya kita debitkan sebesar 800.000. Kita debitkan debit sebesar 800.000. 26. Coba tengok-tengok. Ditambah. Selanjutnya, pada tanggal 27 Februari, cashnya itu kita kreditkan sebesar 250.000. 250.000. Sama 5 dikurang. Nah, selanjutnya transaksi pada tanggal terakhir, tanggal 28 Februari, cashnya itu kita debitkan sebesar 2.500.000. 28 Februari kita posting, kita debitkan 2.500.000. Sama dengan ditambah. Nah, maka akun cash ini totalnya 20 di setelah kita posting, aduh maaf, setelah kita posting dalam buku besar, eh, dapatlah saldonya itu sebesar jumlah saldonya sebesar 20.350.000 di debit. Selanjutnya akun yang mau kita posting ke dalam buku besar, Nyonya Yunis Equity. Nyonya Yunis aja.
minus equity dengan ayat kami equity. Baiklah, maaf akun yang kita harus mengurutkan nomor akun sehingga akun yang kita masukkan ini yang akan kita posting ini adalah prepaid ring. Prepaid nomor akunnya untuk 3 Februari. Prepaid ring tadi ini tanggal 3 sebesar 1 juta di debit sebesar 1 juta debit. Hmm. Akun selanjutnya yang akan kita posting karena mengurutkan dari nomor akun berarti supplies. Supplies. Supplies itu nomor akunnya 114. Supplies. Supplies-nya adalah sebesar hmm, pada tanggal 4 itu didebitkan 2 juta. Selanjutnya itu supplies dapat yang supplies didebitkan 250.000 tanggal 27. Selanjutnya akun yang kita posting adalah equipment. Ini equipment, nomor akun equipment itu 1. Posting
sebesar 7.600.000, berarti kita debitkan sebesar 7.600.000. 1, 2, 3, 4, 5. Di saldonya juga kita debitkan sebesar 7.600.000. 1, 2, 3, 4, 5. Oh iya, ini tadi tuh, maaf salah, seharusnya langsung kita tambahkan ini dengan ini. Nah, 2.250.000. Selanjutnya itu akun yang akan kita posting adalah akun payable. Hmm, ya, belum. Posting. Akun payable-nya kita kreditkan 7.600.000. Selanjutnya akun payable cuma dua ya. Berarti akun payable-nya yang satunya ini kita debitkan sebesar 5.600.000. Tanggal 13 debitkan sebesar 5.600.000. Kenapa kita debitkan? Karena kita telah membayar sebagian utangnya sebesar 5.600.000. Salah. Maka dari itu ini kita kurangkan dengan utang yang sudah kita bayar sebesar 5.600.000. Jadi total utang kita yang belum kita bayar itu ada sebesar 2 juta rupiah. Oh ya, account payable, akunnya 212. Selanjutnya itu baru ini akun Nyonya Yunis. Nyonya Yunis Equity. Karena nomor akunnya 311 Februari. Kita debitkan tanggal 1, kita debitkan sebesar, kita kreditkan sebesar 14.500.000. Selanjutnya itu akun akun service revenue. Hmm, sebes nomor akunnya service revenue ini kita tulis dulu. Februari tanggal 6 6 tanggal 6 kita kreditkan 1.200.000. Kita kreditkan 1.200.000. Maka di saldonya juga kita debitkan, kita kreditkan sebesar 1.200.000. Selanjutnya itu tanggal 8 service revenue-nya tetap kita kreditkan sebesar 2.400.000. 2, 3, 4, 5. Oh ya, maaf, ini berarti langsung kita tambahkan aja ini. Dan kita tambahkan dengan yang ini. Selanjutnya itu tanggal 10. Kita kreditkan sebesar 7.200.000. 7
7.200.000. Ini juga kita tambahkan. Tanggal 11-nya kita kreditkan juga sebesar 600.000. Kita kreditkan sebesar 600.000. Tanggal 11 posting 600.000 tuh 2, 3, 4, 5 sama dengan selanjutnya tanggal 15 kita kreditkan juga sebesar 500.000. Ini juga aduh. Selanjutnya tanggal 20. Tanggal 20 Februari kita kreditkan sebesar 750.000. Selanjutnya itu tanggal 24 Februari kita kreditkan juga service revenue sebesar 150.000. Tanggal 24 Februari sebesar 150.000. Sama dengan ditambah. Selanjutnya itu tanggal 26 dan 28. Tanggal 26 itu kita kreditkan sebesar 800.000. Tanggal 26, tanggal 28. Tanggal 28 kita posting sebesar 800.000. Berarti kita sama dengan atas ditambah 2. Terus kita kreditkan tanggal 28 itu kita kreditkan sebesar 2.500.000. Sama dengan selanjutnya itu akun salary and expense. Akun nomor akunnya tuh ada 511. Februari tanggal salary expense ini pada tanggal 25 Februari kita debitkan sebesar 1 juta. Posting. Selanjutnya akun yang akan kita posting ke dalam buku besar itu ada utilities expense. Utilities expense ini terjadi pada tanggal 21 Februari 2023 kita debitkan sebesar 400.000. Maka kita posting ke dalam buku besar utilities
utilities expense. Nomor akun utilities expense ini 515 Februari pada tanggal 21 Februari 2023. Kita debitkan sebesar 400.000. Oh iya. Selanjutnya akun yang akan oke, sampai sini. Baik. Oke, kita akan memposting selanjutnya setelah kita posting dalam buku besar, kita akan memasukkannya ke dalam mempostingnya ke dalam neraca saldo. Akun-akun yang kosong ini selanjutnya kita isi ini kita gunakan untuk memposting jurnal penyesuaian ke dalam buku besar. Maka itu kita lewatkan terlebih dahulu karena kita harus memasang jumlah-jumlah akun yang sudah kita posting dalam buku besar ini kita catat ke dalam sebuah neraca saldo. Pertama itu ada, oh iya ini cash. Jangan lupa cash, ambil akunnya. Cash sebesar di debit 20.350.000. 20.350.000. Selanjutnya prepaid train. Kita masukkan dulu akun-akunnya terlebih dahulu. Tidak apa-apa biar kita tidak bingung nanti. Prepaid train ini kita debitkan sebesar 1 juta. Selanjutnya, supplies kita debitkan sebesar 2.250.000. Selanjutnya, equipment kita debitkan sebesar 7.600.000. Selanjutnya itu ada account payable. Ya, equipmentnya. Selanjutnya itu ada account payable
Account payable, Nyonya Yunis Equity, dan service revenue. Kita salin dulu. Hmm. Baik, kita akan melakukan pencatatan ke dalam neraca saldo dari jumlah akun-akun yang sudah kita posting ke dalam buku besar tadi. Account payable itu kita kreditkan sebesar 2 juta rupiah. Kredit 2 juta tuh, iya 456. Selanjutnya, Nyonya Yunis Equities juga kita kreditkan sebesar 14.500. Selanjutnya ada service revenue, kita kreditkan sebesar 16.100.000. Lanjut, akun selanjutnya salaries dan expense. Delete this expense. 511 511 kita debitkan semua yang salary expense sebesar 1 juta rupiah, yang utility sebesar 400.000. Sehingga saldo dari trial balance atau neraca saldo ini sudah balance karena antara debit dan kredit itu jumlahnya sama, sama-sama sebesar 32.600.000. Baiklah, sekian penjelasan singkat dari saya untuk sebagian siklus akuntansi. Nanti akan saya lanjutkan videonya di video selanjutnya untuk jurnal penyesuaian. Eh, saya mohon maaf jika ada yang kurang jelas dan ada yang salah. Insya Allah kedepannya akan selalu saya perbaiki agar saya lebih paham. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bye bye.